Kita itu paling awal itu bisa jual 1 kilo mas. 1 kilo jamur mentah itu loh. Saya bungkusin seperempat, saya jual 10.000. Sekarang kan kita udah punya sedikit karyawan lah. Kita udah ada bagiannya sendiri. Kalau yang untuk budidaya itu kita satu hari bisa sampai 400 sampai 500 backlog. Itu kita bisa per bulannya itu omset sekitar 130 sampai 180 mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Setioko, owner dari Jamur Borobudur. Jadi Jamur Borobudur ini beralamat di Dusun Jowahan, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur. Nah, ini adalah bahan dasar pembuatan media jamur mas, atau backlog. Jadi bahan dasarnya itu adalah serbuk kayu. Nah, kita pakai serbuk kayu sengon. Ini serbuk kayu sengonnya kita ambil dari pabrik-pabrik di kawasan sini. Kita kerjasama. Kalau untuk pabrik ini kan limbahnya mereka. Nah, kita di sini kita maksimalkan untuk pembuatan media jamur. Oke. Kayak gitu. Ini biasa stok berapa banyak ini mas? Ini kita stok mungkin sekitar 1 sampai 2 truk mas. 2 truk ya? Satu truk ini bisa menghasilkan 5.000 sampai 6.000 backlog. Atau medianya yang bulat-bulat tadi. Yang bulat-bulat tadi. Nggih. Oke. Ini kalau pakai serbuk yang lain juga bisa nggak mas? Pakai serbuk kayu lain bisa mas. Tapi yang penting jangan pakai serbuk yang mengandung getahnya banyak. Mungkin kayak nangka, kemudian cemara gitu. Yang intinya serbuk-serbuk yang mengandung getah banyak itu dihindari. Dihindari. Okay. Berarti paling bagus itu, yang paling bagus apa mas? Yang jenis paling apa? mudah kita kan kalau paling bagus kita pakai kayu yang keras. Mungkin kayu jati kayak gitu. Tapi kalau untuk mahoni itu yang bagus. Tapi kalau untuk proses pembuatan paling mudah kita pakai sengon, karena sengon ini media yang mudah paling lapuknya, paling gampang diprosesnya. Oke. Kayak gitu. Oke, kita boleh lihat ini mas apa bahannya? Ini teman-teman serbuk nih. kayunya. Seperti Serbuk ini. kayu. Ini harus kering mas ya? Ini enggak sih mas, kita nanti ada proses pencampurannya dikasih air juga. Jadi meskipun basah kena hujan itu nggak apa-apa? Nggak Mas? apa-apa. Oke, setelah dari sini proses apa nih mas? Prosesnya adalah pencampuran mas. Jadi Pencampuran, ya? serbuk kayu ini kan bahan medianya atau makanan si jamur untuk tumbuh. Nah, serbuk ini enggak satu-satunya bahan pembuatan media jamurnya, tapi ada beberapa. Yaitu ini ada salah satunya, ada dedak mas namanya. Dedak mas? Dedak atau bekatul. Oh, pakan ayam ini? Pakan ayam. Nah, ini seperti ini. Oh ini. Ini dedak atau bekatul. Kemudian kita campur sama kapur. Kapur pertanian. Nah, kayak gini. Ini di bawah ya mas. Di bawah ya? Nah, tuh. Kapur pertanian ya mas ya? Iya mas. Mas Puput usahanya udah berapa lama mas? Usaha saya dimulai tahun 2013 mas. Jadi kurang lebih ya sekitar 10 tahunan lah, 10-11 tahunan gitu mas. Awalnya gimana nih kok bisa kepikiran buat usaha jamur ini mas? Jadi awal mulanya itu saya lulus tahun 2010, lulus SMK waktu itu. Cita-cita waktu itu sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat sih mas. Jadi saya sekedar pengen kerja ke pabrik, tapi ketika masuk pabrik ternyata syarat-syaratnya itu nggak lulus karena saya ternyata buta warna. Jadi buta warna itu awal mula saya terjun ke dunia usaha. Kenapa kok saya milih jamur? Karena waktu itu saya sama ibu itu suka banget kalau dimasakin jamur. Nah waktu itu saya mikir jamur itu yang ada di pasar itu nyari. Ternyata saya cari tahu, ternyata jamur itu dibudidaya. Jadi bisa dikembangbiakkan. Nah, itu saya mulai tahun 2013 itu untuk belajar tentang petani jamurnya mas. Kayak gitu. Nah, jadi ini kapur. Pencampurannya itu ada bahan bakunya 100%-nya itu serbuk kayu mas. Kemudian 10%-nya itu dedak tadi, bekatul. Kemudian 1%-nya itu dari kapur pertanian ini. Oke. Setelah itu kita campur di alat itu atau molen pencampur. Oh di sini mas ya? Itu dicampur dengan kadar air sekitar 60-65%. Oh air biasa mas? Air biasa. Setelah proses pencampuran. Oh di molen ini mas ya? Gimana mas? Alat molen kayak molen kayak gitu. hampir alat molen. Ini alat
pencampur lah Mas, untuk memudahkan kita mencampur 4 bahan tersebut. Nah setelah itu, setelah dicampur, konveyor dijalankan, diterima dari situ, jatuhnya jadi seperti ini. Oh ini yang udah jadi nih Mas, udah dicampur Ini nih. jadinya kayak gini. Oke. Nah ini teman-teman, ini hasil yang sudah jadi seperti ini nih. Udah dicampur ini Mas ya? Iya. Jadinya kayak gini. Kalau yang tadi kan masih kering. Masih kering. Nah ini udah ada campuran dedak, bekatul, air, kapur. Semua udah campur jadi ini. Atau ini Fungsinya buat apa Mas dicampur gitu Mas? ini untuk nutrisinya Mas. Jadi kan dedak tadi kan mengandung nutrisi. Nah nutrisinya tadi untuk makanan si jamur dan sporanya. Oke. Jadi fungsinya dicampur ya agar merata. Jadi pencampurannya merata. Nanti fungsinya untuk jamur itu biar tumbuhnya itu merata, enggak yang satu besar, yang satu kecil, yang satu enggak ada nutrisinya. Nah itu dibutuhkan untuk dicampur ini secara merata kayak gitu. Dulu belajarnya dari mana atau cari resep-resepnya gimana Mas? Jadi kalau untuk yang awal di budidaya jamur itu kita ke silaturahmi ke teman-teman yang udah budidaya dulu. Waktu itu kita mulai ke Temanggung, kemudian ke Jogja, sama daerah Bandungan, deket Windusari itu Mas. Oke. Terus awalnya Masnya belajarnya berapa lama langsung mulai? Waktu itu kita gagal itu hampir 1 tahunan Mas. Jadi belum ketemu apa ya, dibilang hasil itu belum ada. 1 tahun pertama itu kita belajar proses pembuatan media jamur. Pembuatan media jamur dari campuran-campuran tadi itu kita nggak langsung jadi. Jadi ada kontaminasi, kegagalan, ada yang kena hama. Nah itu awal-awal setahun itu kita nggak menghasilkan. Jadi tahun kedua baru mulai ada hasil dari penjualan jamurnya. Nah ini proses apa yang di sini Mas? Nah ini proses pengepekan sama pengepresan secara bersamaan Mas. Jadi ketika mesin diputar, yang di bawah itu dia ngisi Mas satunya, lubang satunya ngisi, yang satunya ngepres. Jadi fungsinya adalah memadatkan media itu agar padat. Jadi kenapa padat? Karena jamur ini kan kalau di alam tumbuhnya kan di kayu-kayu lapuk Mas, kayak batang-batang kayu. Nah pengepresan ini fungsinya untuk membentuk si media menyerupai batang kayu. Jadi nanti kan kayak batang kayu yang dipotong tuh itu keras dipadatkan. Nah itu nanti untuk tumbuh jamurnya kayak gitu. Ini mesin apa sih namanya Mas? Kalau boleh tahu Mas? Ini kalau kita nyebutnya ya mesin press Mas. Mesin press. Mesin ya? press. Ini custom Mas. Ini custom. Custom sendiri. Custom sendiri ke tukang las Mas. Oke. Nih teman-teman nih. Jadi plastiknya juga di bawah sini Mas ya? Jadi kita prosesnya tinggal ngisi plastik ini toh Mas. Nanti diputer, yang satu plastik ini kita ngisi sambil ini yang ngepres tuh. Ini yang situ ngepres, yang sini ngisi. Nah itu intinya untuk mempercepat kerjaan sih Mas. Kalau dulu pas awal-awal usaha ya kita manual Mas. Masuk ngepek terus di presnya juga manual. Nah kalau kayak gini kan lebih cepat kita pengerjaannya. Plastiknya juga kuat nih Mas ya? Kuat Mas, kita pakainya 04 tebalannya. Jadi ukuran plastik itu kita pakai yang 1835 04. Udah gini aja berarti prosesnya Mas ya? Ini proses pengepekannya. Press gitu aja ya? Oke, nanti setelah ini ada proses dikunci atau dicincini. Nanti kita bisa lihat selanjutnya proses penyincinan. Nah, kalau Masnya sendiri nih backgroundnya apa nih Mas lulusan? Backgroundnya kalau saya waktu lulus SMK mesin Mas. Tapi sekarang saya kemudian lanjut di Stipari Pariwisata Semarang. Berarti background dulu ketika perintis itu SMK mesin Mas ya? SMK mesin, jadi nggak ada basic benar-benar ke pertanian atau ke olahan olahan jamur ataupun pariwisata, apalagi pariwisata juga lagi belajar. Ini pun masih lanjut kuliah. Ini proses apa ini Mas? Itu proses penyincinan Mas. Jadi proses setelah pengepekan dicincini itu fungsinya untuk agar ketika sterilisasi uap air tidak masuk ke dalam medianya Mas. Jadi dikunci lah, di lock. Dikunci, di lock ya. Ditutup pokoknya nih. Ini penutupnya pakai apa ini Mas? Penutupnya pakai apa? Ada sendiri Mas, khusus. Khusus ya? Khusus emang untuk media jamur itu. Emang khusus. Nah ini yang sudah jadi di lock nih. Oke. Nah Mas Puput ketika merintis awal dulu masih inget nggak Mas modalnya berapa dulu Mas? Saya inget banget Mas, waktu itu saya punya laptop hasil dari pulang
di Kalimantan itu saya jual 2 jutaan. Nah 2 jutaan itu saya ingat benar buat kandang jamur sama pembuatan bahan-bahan media jamurnya tadi. Jadi kalau awal usaha itu kita nggak kayak yang tadi di video ada mesin, itu semua serba manual. Bahkan kita sterilisasi atau pengukusannya aja kita pakai dream, cuma pakai dream bekas itu aja, muat sekitar 80-90 backlog. Itu awal usahanya. Berarti tahapnya berproses banget ya dulu Mas? Iya. Nah, apa namanya, ketika merintis jamur ini Mas ya, dulu Masnya nawarin ke pelanggan atau memasarkan produknya ini gimana Mas awalnya? Jadi kalau untuk yang jamur pertanian ini, kalau yang petani jamur itu kita pasarnya ke pasar-pasar Mas. Jadi jam 2 pagi itu saya bangun, panen. Setelah panen itu kita packing kecil-kecil seperempatan itu, terus kita masukin ke pasar-pasar tradisional. Kalau di Borobudur atau di Magelang sini ada namanya eyek. Eyek itu sayur keliling. Nah kita tawarin di situ-situ jam 3 sampai jam 4-an karena pasar ramenya di situ. Itu. Nah untuk yang pertaniannya. Kalau selain di pasar Mas, masuk mana lagi? Ke warung makan. Ke warung makan, tapi sedikit-sedikit. Terus hotel-hotel area sini, kebutuhan jamur kayak gitu kita penuhi. Nah, Mas ini setelah proses yang tadi proses apa Mas sebelumnya? Di sebelah sana tempat produksinya, produksi medianya. Setelah di-pack di plastik, terus dimasukkan sini dulu. Oke, medianya itu. Proses apa ini Mas yang ini Mas? Ini di sini tempat proses sterilisasi. Sterilisasi itu untuk mematikan bakteri bawaan dari serbuk kayunya. Oh. Jadi nanti setelah di sterilisasi ini nanti baru dikasih benihnya. Ini disterilisasi selama 10-11 jam. Itu dengan suhu 100 derajat. 100 derajat? Iya, 100 derajat. Ini alatnya apa nih Mas ini Mas? Kalau alatnya di sebelah sini. Ini pakai blower. Oh, blower. Ya, bahan bakarnya pakai oli bekas. Oh, berarti kayak mesin uap gitu ya? Iya, betul. Oh. Ini di dalam sini ada medianya, terus bawahnya itu ada sarangannya. Oh. Di bawah sarangannya ada air, seperti ngukus itu. Seperti pengukusan ya Mas ya? Jadi yang digunakan cuma uapnya aja. Uapnya aja? Iya, uapnya aja. Oke, berarti Ini sempet ini nggak Mas? Dapat penolakan atau ini? Wah itu kayak makanan sehari-hari Mas. Jadi kayak penolakan, terus jamurnya nggak diterima di pasar, kemudian barang kita jelek, kemudian komplain. Masalah itu sebenarnya mah tiap hari, bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang itu ya namanya usaha itu pasti ketemu masalah sih Mas. Jadi kita sebagai pengusaha mencari solusi dari masalah-masalah tersebut itu. Di sebelah sini tempat pembenihannya. Ini pembenihannya. Iya, ini contoh. Oh banyak ya di sini Mas ya? Iya, ini contoh medianya yang udah dikasih benih kayak gini. Ini sudah dikasih ini Mas, apa namanya? Ini udah dikasih benihnya. Benihnya namanya apa tadi? Kalau benihnya itu, kalau bahasa jamurnya itu dikasih spora jamur. Spora jamurnya ya? Iya, ini. Mana yang benihnya Mas? Lihat Mas. Ini. Oh itu. Iya, ini. Kayak gini. Ini benihnya jamur. Berarti setelah diuap tadi dikasih benih ya Mas ya? Iya, diturunkan dulu, nunggu dingin, baru dikasih benihnya. Benihnya, oh ya, nah ini gitu. benihnya nih teman-teman nih. Ini, kalau contohnya kayak gini. Ini benihnya. Oh ini benihnya, Ya. ngasihnya di atasnya doang Mas Ya, berarti? di atasnya doang. Nanti ngasihnya itu ini, satu peres ini cincin aja, yang hitam-hitam ini. Oh satu gitu aja Ya, Mas? satu peres cincin ini, terus nanti digoyang-goyang kayak gini, nanti biar menyebar ini. Oh langsung nyebar gitu ya Mas? Iya, jadinya. Ini didiamin selama berapa lama di sini Mas? Ini dari pembenihan sampai keluarnya jamur itu nunggu 1 bulan. Oh 1 bulan? Iya, kalau didiemin di sini nanti sekitar 1 minggu. Oh 1 minggu? Sekitar 1 minggu baru dipindah di kandang atau di gumbung tadi. Oh berarti keluar jamurnya sekitar 1 bulan? Iya, 1 bulan. Nah dari sini seminggu kemana? Kemana ini? Dari seminggu itu dikasih di sini aja. Oh sini aja? Ya, nanti setelah kelihatan ini sporanya udah pada merambat, itu baru dipindah di kandang. Oke, ada yang merambat nggak Mas? Coba lihat Mas. Ada. Coba, Ini Mas, contohnya. Spora merambat itu kisaran berapa lama Mas? Kalau yang udah paham 2-3 hari udah kelihatan ini. Oh. Ini yang putih-putih ini. Ini namanya spora jamurnya. Spora jamur. Yang kelihatan banyak ada Mas? Ini ada.
Nih. Oh ini nih ini. Ya, ini contoh spora jamurnya. Ini Putih-putih usia gitu, Mas? 2 mingguan. 2 mingguan. Ya, 2 minggu udah segini. Dari pembenihan sampai berambat ini 2 minggu. 2 minggu. Habis dari sini kemana Mas? Ini habis dari sini terus nanti dikasih itu dikumbung atau di kandang. Nah dulu kan masih muda berarti Mas ya ketika merintis. Itu umur Mas, umur sekitar 23. Wah itu mentalnya baru jadi apa ya, gimana ya, jenengan di umur segitu kita harus keliling pasar nawarin barang, ketemu temen. Wah itu ya, itu yang paling saya ingat banget. Ketemu temen kan malunya tuh Mas, tapi ya udahlah Mas, karena emang kondisinya mau gimana, saya berpikirnya gini, ini kalau nggak dijalankan atau nggak jalan, suatu saat saya berkeluarga, punya tanggung jawab, dan saya nggak bisa ngandelin, waktu itu kan saya mikirnya gini, nggak bisa ngandelin jasa karena keterbatasan tadi. Akhirnya yo motivasi saya yo ini harus jadi jalan untuk saya mencari rezeki. Nanti gimana kondisinya, ternyata sampai sekarang yo alhamdulillah jadi walaupun nggak cuma bertani aja, kita jadi olahan, jadi pariwisata kayak gitu. Kita itu paling awal itu bisa jual 1 kilo Mas, 1 kilo jamur mentah itu loh. Saya bungkusin seperempat, saya titipkan di warung dekat sini perempatan. Jangan kalau keluar itu ada perempatan, nah situ ada warung sayur. Nah itu saksi saya jualan pertama kali, saya jual 10.000. Tapi gimana ya, ketika kita bikin produk, terus produk kita itu laku, walaupun 10.000 itu mengenang dan kayaknya itu puas banget gitu loh Mas. Beda sama kita kerja terus sore dapat hasil, itu kan kita kerja, tapi kalau kita membuat produk dan produk itu bisa diterima, nah itu rasanya itu kayak kepuasan tersendiri. Nah itu saya jadi, wah ini harus jalan. Seandainya saya punya warung ini, saya suplai 1 kilo 2 kilo, seandainya punya 100 warung itu kan, waktu itu kan cuma pikirnya cuma mentahnya aja. Tapi ternyata ketika kita jalan, banyak banget peluang-peluang di luar dari jamur mentahnya, masih di jamur walaupun gitu. Proses pembenihan Pembenihan ya Mas ya? Inkubasi. Iya, pembenihannya. Ini banyak banget bibitnya Mas. Iya, ini juga dijual. Oh bibitnya Iya, juga dijual ya? jadi di sini menyediakan bahan bakunya juga. Oke. Jadi pertama-tama nanti kalau mau pembenihan ini dibersihkan dulu biar nggak ada kumannya. Biar ini steril ya Mas? Iya, biar steril. Biar nggak ada bakterinya. Ini dibersihkan. Nah, terus ini benih yang jamur tiram putih. Oh ini tiram putih. Iya, ini benih yang jamur tiram putih. Oh itu ditutup gitu ya Mas? Iya, dikasih tutup. Ini pertama-tama dihancurin dulu. Nih. Ini medianya apa sih Mas? Dalamnya ada media juga Mas? Iya, ini bahan bakunya dari serbuk kayu sama campurannya itu jagung pecah atau jagung giling. Oh Ini bahan jadi bakunya untuk pembuatan benihnya ini. Iya. Oh gitu. Nah, dihancurin dulu sampai lembut kayak gini. Oh ini yang udah diuap tadi ya Mas? Apa Yang udah disterilisasi. sterilisasinya? Iya. Ini ada expirednya nggak sih Mas bibit gini Mas? Kalau yang ini ada, nanti sekitar 2 bulan itu udah nggak bisa dipakai, itu udah ketuaan. Oh 2 bulan nggak bisa pakai? Iya, udah ketuaan. Jadi harus masuk botol ketutup gini Mas ya modelnya? Iya. Nah, oh gini tuh. Sporanya ini Mas ya? iya ini spora jamur. Oke. Kita benihan. Oke. Oh masuk itu langsung Mas. Nah, ini dikasih 1 peres saja, 1 peres cincin ini. Terus Oh takarannya segitu ya Mas ya? Iya, jadi nggak boleh dipegang nih sporanya itu, nanti takut itu terkontaminasi. Oh. Iya. Kalau ada bakteri nggak mau ya Mas ya? Ya nanti bisa apa itu terkontaminasi. Jadi setelah dikasih itu ditutup pakai ini kapas. Oh kapas. Iya, ini jadinya kayak gitu. Tuh, ini tinggal nunggu sebulan ya Mas ya? Tinggal nunggu 1 bulan nanti bisa keluar jamurnya. Oke. Ini yang udah dikasih. Ini baru 3 hari. Oh 3 hari? Iya, 3 hari udah Kebentuk gitu kelihatan ya? ini. Ini putih-putih sedikit. Putih-putihnya. Oh. Ini 3 hari itu yang baru. Ini bisa jadi berapa jamur ini nanti Mas? Nanti berapa satu media kayak gini bisa 4 sampai 5 on jamur. 5 on ya? 5 on jamur itu dalam waktu 3 bulan.
3 bulan. 3 bulan. 3 bulan itu 5 on sampai ini medianya habis. Jadi ini masa produktifnya itu 3 bulan. Ini satu media kayak gini. Oke. Bloknya. Oke Mas. Ya. Nah ini teman-teman bibitnya nih. Ini bibitnya ada apa aja sih Mas? Ini ada jamur tiram putih. Di sebelah situ ada jamur lingsi, itu benih jamur lingsi. Oh ini bibitnya udah ini Mas ya? Iya. Naik-naik gini ya jamurnya? Iya. Oke terus abis itu Mas? Kita lihat tempat apa itu budidaya jamurnya. Oke Boleh? siap. Di sebelah sana. Naik-naik step by stepnya pelan-pelan sampai saat ini bisa nyentuh berapa kilo Mas? Kalau sekarang itu kan gini Mas, kalau dulu kan kita masih sendiri ya, masih sendiri, dikerjain sendiri. Nah kalau sekarang kan kita udah punya sedikit karyawan lah. Kita udah ada bagiannya sendiri, contohnya di bagian budidaya, kemudian olahan, kemudian wisata. Nah kalau yang untuk budidaya itu kita satu hari bisa sampai 400 sampai 500 backlog pembuatan medianya. Oh, medianya. Kita targetnya sekarang pembuatan media, bukan panennya. Karena kalau panennya itu nanti media itu juga kita lempar ke kemitraan juga Mas. Kita jual ke media. Medianya itu kita jual keluar juga, nggak ditanam sendiri semua, nggak kayak gitu. Tapi kalau dulu awal tadi, pas saya cerita pas awal-awal, yaitu kita tanam sendiri, tumbuh jamur, baru dijual. Kita dapat profit itu nunggu panen dulu. Tapi kalau sekarang kan bikin media, buat jadi langsung kita kirim, langsung dapat profit. Nanti dimasukin ke kandang, jamurnya jadi, kita olah, kita bikin keripik, jadi profit. Keripik jadi ke konsumen langsungnya, ke customer wisatanya juga dapat kayak gitu. Yang di sini proses apa nih Mas? Ini di sini tempat budidaya jamurnya. Ini namanya kandang, tempat budidaya jamurnya di sebelah sini. Jadi setelah dikasih benih tadi, itu nunggu 1 minggu baru dipindah di sini, di kandang ini. Nih di sini tempat budidayanya. Nih teman-teman tuh. Iya. Ini berapa banyak ini di sini Mas? Ini sekitar 3.000-an. 3.000 backlog. 3.000 media. 3.000 media. Iya. Dan di sini ruangannya juga suhunya ini Mas ya? Suhunya diatur, harus diatur. Harus diatur nih. Jadi nanti kalau panas itu ini ruangannya itu disiram lantainya yang disiram untuk menjaga kelembapan ruangannya. Oh gitu Mas. Iya. Jadi ruangannya harus tertutup juga, nggak kena sinar matahari. Terus, nah ini jamur-jamurnya nih yang udah ini nih Mas ya, yang ini ya. Ini yang udah waktunya panen nih, contohnya waktu kayak panen. gini. Ah, Nanti cara panennya itu tinggal dipetik aja. Oh dipetik Tinggal aja. dicabut aja. Oh nggak usah Mas, nggak usah cabut Mas. Tinggal dicabut aja Mas ya. Tinggal dicabut aja. Oke. Tinggal dicabut. Ini biasanya berapa kali panen Mas jamur-jamur gini Mas? Ini satu medianya ini bisa panen 5 sampai 6 kali. 5 sampai 6 kali. Iya, 6 kali panen. Jadi ini nanti setelah dipanen, ini dipetik itu nunggu sekitar 2 minggu. Nunggu sekitar 2 minggu ini medianya bisa numbuh lagi. Tumbuh lagi ya? Iya, itu sampai 5-6 kali. Tumbuhnya di satu tempat juga Mas? Ini bisa di depan belakang. Ini kan di belakang, ini yang di depan. Oke. Iya. Wah cakep benar tuh. Yang jamur tiram. Jadi ngecek siap enggaknya dipanen itu dari mana Mas? Ini dari daunnya ini. Daunnya. Jadi ini daunnya kalau udah lebar-lebar kayak gini, kalau yang ini kan ini pinggirnya itu masih ke bawah. Kalau yang ini udah ke atas kayak gini, ini udah bisa dipanen. Oke. Kalau yang ini masih bisa besar lagi. Masih besar lagi ya Mas ya? Ini. Oke. Walaupun daunnya kecil kayak gini, tapi kalau pinggirnya itu udah lebar itu bisa udah tua. Oke. Nah, terus antusias orang lihat di sini ada jamur dulu, responnya gimana Mas? Dulu kawasan sini semua sempat nggak percaya Mas. Borobudur itu dataran rendah, jamur itu orang lihat pasti dataran tinggi, itu pasti. Dan mereka juga sempat nggak pesimis, ini Puputi ngapain, aneh-aneh bikin jamur kok di kawasan yang panas, kemudian apa ya iso mlaku kayak gitu. Tanggapannya yo hampir, bahkan sempat awal-awal usaha itu keluarga sendiri pun meragukan, mosok iya jamur iso nandur nang kene dan iso dadi duit kayak gitu. Pernah menyangka nggak bisa sampai sekarang ini Mas? Enggak Mas, enggak sampai. Jadi saya dulu usaha itu
nggak memikirkan punya karyawan. Jadi waktu itu pas tadi panen tadi, saya bisa panen satu hari 15 sampai 20 kilo itu aja udah kayaknya mungkin waktu itu saya udah puas. Jadi saya perkaliannya kan gini, 1 kilo waktu itu jamur itu 10.000 Mas. Kita jual 15 sampai 20 kilo. Secara nggak langsung kan kita omsetnya udah 150 sampai 200.000 per hari gitu kan. Profit mungkin sekitar 80 lah, 80-an ribu. Itu kayaknya waktu itu ya wis alhamdulillah Mas. Apalagi kok sekarang punya karyawan, terus omsetnya segini, terus pemasukannya juga nggak cuma dari satu pintu aja, ternyata banyak peluang banget di jamur ini. Itu nggak ngira. Alhamdulillah lah sampai kondisi sekarang. Kalau sekarang yang karyawan ada berapa Mas? Kita punya 18 Mas. 18. Ya. Di sini apa ini Mas? Tempat apa Mas? Ini di sini tempat budidaya juga. Kalau yang ini beda lagi. Ini yang jamur lingsi. Ini jamurnya kayak gini. Ini jamur lingsi. Jamur lingsi Ya, guys. ini medianya juga sama dari serbuk kayu juga. Tapi cuma beda benihnya. Benihnya yang Ya, beda. spora jamurnya yang beda. Kalau medianya ini di dalamnya sama. Cuma bedanya itu spora. Terus bedanya lagi itu masa panennya. Kalau yang ini jamur lingsi ini satu medianya cuma tumbuh ini satu jamur tok. Dan ini masa panennya itu nunggu sekitar 7 sampai 8 bulan. Lama Mas ya? Iya, ini yang paling lama. Ini jamur lingsi. Jamur lingsi. Iya. Ini lebih mahal juga harganya Mas ya? Iya, lebih mahal. Terus ini manfaatnya itu bisa untuk obat atau herbal. Ini itu bisa untuk obat anti kanker, kolesterol, diabetes, asam urat. Ini untuk kesehatan itu juga bagus. Bisa untuk menunda penuaan juga. Wah, macam-macam Mas ya? Iya, macam-macam. Luar biasa ya. Ini Ini ada dari mana sih Mas jamur ini Mas? Kalau aslinya ini dari Cina, jamur lingsi ini dari Cina. Alhamdulillah di sini udah bisa dibudidaya sendiri. Ini luar kalau biasa di pabrik-pabrik udah diolah jadi apa itu kosmetik bisa. Kosmetik. Kosmetik untuk kalau obat itu udah jadi olah jadi kapsul. Ya, ini manfaatnya banyak Ini sekali. dijual berapa Mas yang ini Mas? Ini satu kotaknya itu di sini dijual 80.000. Isinya kotak? 75 gram. Iya. Kalau 80.000. mentahan gini? Kalau mentahan kayak gini kita jualnya di sini udah dipotong tipis-tipis. Oh gitu. Iya, kalau di sini diolahnya itu direbus, diminum airnya. Oke Mas, Itu. oke. Nah ini kalau boleh tahu Mas ya, per hari bisa omset berapa nih Mas? Kalau hitung rata-rata ya Mas ya, kalau kita kan omsetnya rata-rata per bulan. Itu kita bisa per bulannya itu omset sekitar 130 sampai 180 Mas. Per bulan itu? Iya, omset ya Mas ya. Omset, Itu belum profit. Kalau Profit profitnya ya berapa persen 30%-an Mas. Oh 30%. 30 sampai 35% lah. Oke. Terkadang ya tergantung musim juga. Kalau musim liburan itu kalau yang wisata naik kan omset wisata sama budidaya kan tinggi yang wisata. Nah itu bisa naik hampir 40% juga. Nah ini lagi proses apa nih? Ini lagi proses mau menggoreng jamur tiram Mas. Ya. Oh, ini diapain ini Mbak? Ini mau dikasih tepung. Masih tepung ya? Iya. Ini celup apa Mbak? Air bumbu, air bawang. Ini hari ini bikin berapa banyak? Ini sedikit nih, cuma 10 kilo aja. Oh, 10 kilo ya? Iya, biasanya 50. Oh, ini ditepungin gini ya Mbak ya? Iya, Pakai tepung apa ini Mbak? tepung terigu segitiga biru. Oh kayak bikin ini? Kayak Kentucky bikin Kentucky ya. Sama sebenarnya sih. ya? Sama ya? Terus langsung digoreng? Enggak, diayak dulu. Habis diayak, masuk situ. Maaf ya Mas. Iya nggak apa-apa. Itu dibumbuin nggak tadi itu ya? Udah, Jamurnya? jamurnya udah dibumbuin nih. Air bawang ini, iya. Tepungnya juga dibumbuin. Oh jadi itu air bawang tadi ya? Iya, Air bumbu gitu ya? iya. Sama bumbu-bumbu ya? Terus digoreng langsung? Iya, langsung masuk sini. Berapa lama nih gorengnya? 20 menit. 20 menit. Iya. Tepung apa ya? Ini tepung segitiga biru Ibu. Nggih. Terigu, nggih. Nggih, biasa. Campur sama? Udah, ini aja. Enggak pakai. Bumbu ini bumbu ya Bu ya? Iya, bumbu. Apa aja nih bumbunya Bu? Ya ada bawang putih, garam. Selera Mas. Selera ya? Ditekan-tekan. Kok bisa itu loh maksudnya Biar lama. itu pakai itu kuncinya spinner itu Bu.
Oh, minyaknya di sini. Ditiriskan. Sebenarnya goreng itu sama aja, cuman kuncinya di spinner itu. Kalau nggak di spinner apa melempem. Oh, gitu ya. Iya, Kuncinya di spinner ya, Bu ya? iya. Ini gorengnya juga minyaknya harus banyak ya, Bu ya? Iya, kalau nggak banyak nggak merata matangnya. Kurang merata ya. Iya, Nanti pulang nanti kelat-kelat. Apinya besar ini, Bu? sedang aja. Oh, sedang. Merintis gini, Mas ya. Sempet ini nggak, Mas? Ada kendala di bahan baku atau lain sebagainya gitu? Kendala itu sebenarnya dari awal itu kita harus menemukan kendala semua, Mas. Jadi ketika kita memulai usaha pertama, apalagi kendala pertama ilmunya pasti itu, karena saya nggak ada backgroundnya sebagai petani ataupun budidaya jamur, itu SDM tentang budidaya menjadi kendala pertama. Setelah kendala pertama SDM-nya kita mulai belajar, kemudian kendala yang kedua mungkin ada bahan baku. Bahan bakunya kita nggak nuntut. Kemudian bahan-bahan juga sama. Kendalanya itu setelah itu kalau udah mulai panen ada kendala hama, kendala perawatan, sampai terakhir ya kendala penjualan. Bu, ini udah mateng ya, Bu ya? Udah, ini lagi proses pengangkatan. Ini mau ditiriskan, Bu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini setelah ditiriskan gini proses apa nih, Bu? Proses mirisin minyak ke situ ya, spinner. Nanti kalau Proses spinner ya, Pak ya? itu lagi apa? Iya, golek ra kenong Mbak Lia. Berapa lama nih sampai kering? Sampai dingin, sampai minyak-minyaknya nggak keluar. Nah, kalau saat ini Mas Puput produknya ada apa aja nih, Mas? Kita di Jamur Borobudur ini pertama kita ada masih yang di budidaya tadi, Mas. Yang budidaya kita bikin media jamur, kita bikin bibit jamur. Kemudian kita juga ada pelatihan jamur. Kita juga yang ya belum lama sih, Mas, mungkin 2018 kita mulai ada pelatihan, kita ngajarin teman-teman yang tertarik dengan budidaya jamur. Nah, ketika tertarik juga kita menyediakan bahan-bahan dan peralatan juga. Kemudian ada kemitraan juga yang budidaya jamurnya. Kemudian yang olahan jamur itu waktu itu karena jamur panennya terlalu banyak 2016, akhirnya kita pengembangan ke olahan jamur. Kita bikin keripik jamur, pangsit jamur, bakso, sate, sambal jamur, itu macam-macam olahan dari produk jamur kita, pengembangan dari yang budidayanya. Kemudian 2018 kita pengembangan jadi wisata edukasi. Nah, dari proses awal, proses pembuatan media jamur, panen jamur, sampai ke pengolahan itu kita sajikan dalam bentuk atraksi yang disajikan ke para pariwisata atau wisatawan. Jadi mereka ada value-nya tersendiri dibanding tempat oleh-oleh yang lain, karena bisa melihat langsung, oh ternyata jamur itu buatnya seperti ini, jamur itu yang keripik itu prosesnya seperti ini. Nah, itu bisa menarik para wisatawan. Harganya kisaran berapa, Mas, mulainya, Mas? Jamurnya itu kalau media itu kita jual 2.500 yang media jamur itu untuk kemitraan. Kemudian bibitnya itu sekitar 6.000. Bibit itu benihnya tadi, Mas, yang di botol-botol kecil tadi itu 6.000. Kemudian ada program pelatihan juga di situ, ada beberapa program juga. Kemudian kemitraan iya. Terus keripik jamur kita per kilo itu 180 untuk yang ke reseller. Tapi kalau nanti yang untuk oleh-oleh kita per bungkusnya itu 60.000. Terus yang bakso juga ada per porsi sekitar 25.000, ada yang 20.000, ada dimsum jamur itu 20 ribuan. Kemudian ada jamur kuping juga ada. Jamur lingsi yang paling lumayan tertinggi kita, jamur lingsi per kilo bisa sampai 500.000. Oh, yang sampai 600.000. Obat tadi herbal. Iya, itu per kilo. Nah, ini Mas Puput tadi kan saya izin meliput nih ya. Ha-ha. Ngelihat prosesnya dari awal sampai selesai.
Ini kalau di luar ada mungkin yang meniru gimana Mas? Sebenarnya itu sudah banyak sih Mas, tapi kan ini kalau ketika ngomongin ada yang meniru itu kita ngomonginnya kayak mulai di luar bisnis Mas. Jadi kayak percaya nggak percaya emang rezeki itu udah ada yang ngatur Mas. Rezeki itu udah ada jalannya sendiri. Bahkan kita juga sering ngajarin pelatihan tadi tuh, kita juga ngajarin bikin sate, bikin keripik, bikin olah budidaya jamur. Nah itu saya lakukan dari dulu dan sampai sekarang pun malah itu bukan menjadi pesaing, itu malah jadi kemitra Mas. Contohnya gini, ketika mereka belajar keripik terus dia punya pasar sendiri, otomatis dia butuh jamur Mas. Jamurnya hubungin siapa kalau nggak kembali ke sini lagi? Itu salah satunya. Kemudian mereka bikin budidaya. Ketika mereka bikin budidaya, jalan punya kelompok tani, otomatis mereka butuh bahan baku, butuh bibitnya. Jamurnya mereka saya juga butuh. Akhirnya kita tak belinya langsung. Akhirnya kita saling bukan menjadi pesaing sih menurut saya, malah jadi mitra, jadi teman bisnis. Terus edukasi sebenarnya kan kalau ke sini tuh edukasi kan supaya nggak langsung kita membuka semua Mas. Edukasi, campurannya mereka akhirnya tahu. Nah itu tuh kayak apa ya? Kayak amal jariah tersendiri tuh. Apalagi kepuasannya itu ketika ada orang nganggur, dan saya pernah di posisi itu, dia nganggur nggak punya kerjaan, terus pengen budidaya jamur karena emang wis kepepet nggak ada kerjaan, dan dia kok jalan dan bisa menghasilkan, apalagi bisa untuk menopang hidup satu keluarga. Itu kepuasan yang sangat ya ditukar uang itu nggak mampu lah. Jadi senengnya itu wis lah, sana ada. Bahkan jadi kayak mereka itu mandang kita mah kayak saudara udahan. Pernah dapat pengalaman Mas mungkin setelah Masnya berbagi atau sedekah gitu tiba-tiba penjualan langsung boom? Iya Mas, jadi kalau untuk berbagi itu kan dari dulu Mas, kita berbagi ilmu ya Mas ya, karena waktu itu ya berbagi duit belum mampu, akhirnya kita cuma berbagi ilmu, berbagi manfaat. Itu ternyata saya belajar dari situ banyak banget. Ketika kita semakin bermanfaat untuk orang lain, pasti ada timbal baliknya, itu pasti Mas. Jadi kayak orderan direkomendasi, logikanya tadi rekomendasi, kemudian tiba-tiba order banyak, tiba-tiba ada yang melihat YouTube tadi tiba-tiba langsung ke sini pesan order, kemudian ada yang langsung kunjungan ke sini, pariwisata itu rata-rata seperti itu. Oke. Jadi kita welcome aja kalau sama teman-teman, yuk ayo mau diliput monggo, kayak gitu. Oke, sip. Nah ini harapannya ke depan gimana nih Mas buat jamur Borobudur? Pastinya balik lagi tadi Mas, jamur Borobudur semoga kedepannya semakin bermanfaat lah, banyak yang bermanfaat untuk teman-teman yang lain maupun di sektor ekonomi, ilmu dan semuanya. Itu sih Mas kedepannya. Pesan-pesan atau saran dari Mas Puput buat teman-teman di luar sana yang baru merintis, baru memulai usaha gimana nih Mas? Jadi untuk teman-teman yang mulai bisnisnya atau usahanya lagi startup lah, pastikan mental teman-teman disiapkan, jangan pernah menyerah, karena kegagalan itu adalah salah satu stepnya. Jadi kalau teman-teman di semua ketika merasa gagal itu adalah salah satu step mau menjadi berhasil, atau setiap masalah itu awal dari peluang dan hasil Mas. Itu Jadi di balik masalah ada hasil. Iya, jadi setiap ada peluang baru atau rezeki baru atau usaha baru, pasti ketemunya masalah dulu. Jadi kalau dibilang usaha itu nggak ada masalah, itu bullshit Mas. Kita itu sebenarnya kalau ketika memilih menjadi usaha itu malah sebenarnya secara garis besar itu cari masalah. Beneran, dari awal pembuatan, keuangan, manajemen, kita bakal ketemu masalah. Nah, kita harus disiapkan mental untuk bertemu dengan masalah ini dan menyelesaikannya, bukan meninggalkan. Karena kalau ketika teman-teman di situ meninggalkan dan ganti usaha lain, pasti ketemu lagi Mas. Terus seperti itu dan nggak pasti gonta-ganti. Tapi kalau teman-teman di situ fokus cari masalahnya, solusinya, pasti malah dapat peluang baru di situ. Gitu. Wah, menarik nih. Ini luar biasa banget nih pesan-pesan dan informasi dari Mas Puput. Siap. Baik Mas, terima kasih ya untuk ilmunya, untuk masukannya, sarannya. Tadi udah belajar sharing-sharing di sini. Siap Mas. Semoga ini ilmunya
bisa bermanfaat Mas, ya, Amin. informasinya buat Amin. teman-teman di luar sana Mas ya. Amin. Dan semoga usahanya juga makin sukses, Amin. lancar selalu, sehat Amin. selalu buat Mas Amin, Puput amin. dan keluarga Mas. Amin, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.